Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI bisa kita lihat hari ini kembali melemah turun 4% lebih ke harga 3.970. Secara teknikal jika kita lihat pertengahan Januari kemarin BBRI memang sempat bangkit dan rebound dari 3.800 dan berhasil naik di atas 4.000. Tapi setelah berhasil naik di atas 4.000, BBRI mencoba untuk naik di atas 4.200 sampai garis EMA 50. Ternyata ini belum berhasil break. Jadi dalam minggu ini bisa kita lihat BBRI kembali melemah karena gagal naik di atas garis EMA 50. Dan penurunan hari ini memang berada di bawah 4.000, tapi cara candle 4.000 masih berupa daerah support karena belum terkonfirmasi break pada penurunan hari ini. Jadi kita harus pantau perdagangan besok. Apabila besok BBRI masih kuat dan naik kembali di atas 4.000, maka ini masih berupa daerah support, sehingga secara teknikal BBRI masih ada potensi untuk kembali rebound. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham BBRI, bisa kita lihat asing bukannya distribusi pada penurunan hari ini, asing masih masuk walaupun memang kemarin tanggal 5 asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini terpantau asing sudah mulai masuk akumulasi saham BBRI. Dan pada penurunan hari pun di broker summary terpantau malah ada akumulasi apabila teman-teman fokus di top one buyer-nya. Tapi jika kita lihat average ini tidak ada distribusi. Jadi untuk BBRI secara teknikal memang masih belum oke, tapi bisa menarik apabila BBRI bisa bertahan dan rebound dari 4.000. Jadi untuk yang sudah punya saham BBRI, misalnya saya bisa wait and see. Apabila besok BBRI bisa rebound kembali di atas 4.000, misalnya masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk yang ingin coba pantau di entry pun ini kesempatan untuk wait and see di sekitar 4.000. Apabila BBRI bersih rebound, kita bisa buy on support di sekitar 4.000 dengan target swing jangka pendek tetap di zona 4.200 sampai 4.250. Jadi saat ini untuk BBRI wait and see, lihat apakah bisa bertahan dari rebound. Apabila gagal bertahan sebagai jaya entry karena BBRI ada potensi untuk kembali melanjutkan lower low-nya dengan target penurunan di 3.800. Sekarang kita akan coba lihat saham BRIS. Saham BRIS hari ini juga terpantau melemah turun 2% lebih ke harga 2.880. Tapi saham BRIS sudah mencapai target kenaikan di harga 3.000 yang memang merupakan resisten dari saham BRIS. Jadi saham BRIS bisa kita lihat sebelumnya beberapa kali mengetes 3.000 selalu gagal break dan dipaksa turun. Pada tanggal 4 Februari juga BRIS sudah mencapai target 3.000, tapi keesokan harinya tanggal 5 dan tanggal 6 ini BRIS kembali melemah. Penurunan 2% lebih hari ini memang candle lumayan solid, tapi secara teknikal BRIS masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 50 masih ada di sekitar 2.840, di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 2.750. Dan untuk saham BRIS bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar walaupun 2 hari terakhir melemah. Dan dalam 2 minggu ini asing terus masuk, dan menariknya penurunan 2% lebih hari ini terpantau juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil take profit di sekitar harga 3.000, ini kesempatan untuk wait and see kembali di sekitar support EMA 50 sampai 2.800 untuk saham BRIS. Jadi saya lihat memang BRIS masih ada potensi untuk terkoreksi ke garis EMA 50. Ini kesempatan untuk kita pantau. Apabila BRIS bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50, ini masih kesempatan untuk kita entry di sekitar dari support ini. Dengan target swing jangka pendek di sekitar 2.950 sampai harga 3.000 untuk target swingnya. Dan tetap pertimbangkan untuk take profit apabila BRIS kesulitan untuk break harga 3.000. Kan 3.000 memang sampai saat ini masih berupa resisten lumayan kuat untuk saham BRIS. Atau hold saja terus selama BRIS tidak turun bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di sekitar 3.150 sampai 3.200. Selanjutnya saham BBNI juga bisa kita lihat hari ini juga turun 4% lebih ke 4.290 dan secara teknikal pergerakannya hampir mirip dengan saham BBRI, mencoba untuk rebound dari zona 4.150. Ini masih bisa bertahan dari rebound, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 sampai 4.800. BBNI juga masih gagal break. Dan saat ini juga kembali melemah dan berada bawah garis EMA 50. Untuk saham BBNI, saat ini mencoba untuk bertahan di harga 4.300. Jadi memang masih berupa daerah support, tapi harus hati-hati apabila tembus maka BBNI juga masih ada potensi untuk kembali turun ke zona 4.150 sampai 4.200. Dan untuk BBNI, jika kita perhatikan di broker summary, hari ini asing masih keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan broker summary pun yang terpantau masih ada distribusi. Jadi beda dengan BBRI yang asing masih masuk dan di broker summary terpantau masih ada sedikit akumulasi. Di BBNI ini malah ada distribusi dan asing juga dalam beberapa hari terakhir sudah mulai keluar. Jadi untuk BBNI potensi untuk menembus 4.300 menuju
4.150 menurut saya masih lumayan besar. Jadi untuk BBNI harus hati-hati, kan secara teknikal juga ini belum aman. Apabila teman-teman saat ini masih mau hold, menurut saya memang masih bisa coba di hold selama masih kuat di 4.150. Tapi apabila tembus, hati-hati, secara teknikal BBNI akan lanjut downtrend menuju support berikutnya di harga 4.000. Dan selanjutnya saya update lagi Mandiri. Mandiri seperti penjelasan sebelumnya, secara teknikal tidak seoke BBRI karena asing terus keluar, dan saat ini bisa kita lihat masih lanjut turun dan sudah mencapai target di support psikologisnya di harga 5.000. Jadi Mandiri hari ini turun lumayan dalam 7% lebih ke 5.100. Dan untuk Mandiri jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini keluar dengan jumlah lebih besar lagi. Jadi harus hati-hati, jumlah distribusi asing untuk Mandiri sangat besar. Di broker summary pun terpantau ini ada distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga potensi Mandiri untuk kembali turun mengetes 5.000 masih besar untuk minggu ini, dan hati-hati apabila tembus 5.000, kedepannya 5.000 akan berubah menjadi resisten psikologis untuk Mandiri, dengan target penurunan berikutnya apabila tembus 5.000 itu di sekitar 4.800. Jadi untuk Mandiri saat ini menurut saya masih belum layak untuk di entry, karena masih terus ada distribusi besar yang dilakukan oleh asing, dan secara teknikal juga saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 5.000. Apabila Mandiri terpantau kuat berada di atas 5.000 plus bentuk candle hijau, baru coba spekulatif buy. Apabila tembus 5.000, sebaiknya jangan entry dulu. Dan ingat, walaupun bisa bertahan dari 5.000, secara tekniknya masih belum aman dan masih sangat beresiko untuk entry di sekitar harga 5.000. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.